Time span untuk dosen kadang juga tidak bergerak walaupun kita bekerja LMS. Jadi gini, tips dan triknya untuk time span. Jadi pada saat Ibu Bapak membuka LMS, itu jangan ditutup atau jangan berganti halaman. Jadi Ibu Bapak gini contoh. Ini contoh saya contohkan ya. Saya contohkan. Misalnya saya mau buka time span-nya. Nah, ini contohnya ini. Nih, pada saat Ibu Bapak buka ini ya. Nah, pendalaman materi ini. Nah, di sini Ibu Bapak sedang memfasilitasi pembelajaran pertama mungkin yang ada di sini. Yang ada di misalnya di sini. Nah, di sini. Nanti Ibu Bapak baca kan, kalau halaman 1 baca, halaman 2 baca, halaman. Nah, pada saat seperti ini Ibu Bapak pindahkan begini. Ibu Bapak pindahkan begini. Ya. Ibu Bapak pindahkan begini, yang ini tuh idle. Yang ini tuh jadi idle, tidak aktif. Begitu dibaca gini. Nah, makanya ini tidak dibaca dia. Makanya harus begini. Ya, harus begini. Gini. Terus pertanyaannya lagi, kalau begitu berarti apa namanya? Tidak bisa dipakai lagi dong laptopnya, harus ngebuka itu terus. Kan namanya juga memfasilitasi. Kalau namanya memfasilitasi ya satu-satu harus dipelototin gitu. Begini. Ada teman pada saat kita bicara ini ya, Ibu Bapak mungkin Ibu Bapak juga pernah dengar terkait program ini. Nah ini apa namanya guru penggerak. Ini juga ada time span-nya Ibu Bapak untuk fasilitatornya. Ada time span-nya. Jadi teman-teman para fasilitator itu dia pakai HP-nya untuk buka ini. Dia buka ini, di forumnya dia buka di sini, dia buka satu-satu, tapi si laptopnya dia pakai kerja aja. Jadi time span-nya untuk buka ini. Buka ini, baca, next, baca, next, baca, next gitu. Nah, itu akan terrecord ya, itu terkait time span ya, terkait time span. Pak Yogi, untuk hitungan TS-nya dibuat agar bisa diakses dilihat oleh fasilitator. Wah, akses time span-nya ya di BI mungkin ya, di laporannya ya. Ya, mangga nanti kita akan bisa kita diskusikan dulu dengan tim pengembang, dengan dari tim P3GTK seperti apa, nanti kebijakannya seperti apa, nanti bisa ditindaklanjuti. Nah, ini. Apakah jika dosen melakukan perekaman pada Google Meet yang linknya ada di SIM PKB, bisa terekam? Insya Allah bisa. Jadi begini Bapak Ibu, secara prinsip platform yang digunakan untuk kegiatan tatap muka maya itu adalah menggunakan Google Meet. Kami mencoba untuk memberikan fasilitasi kepada Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki Google Meet atau apa yang Google Meet-nya mungkin belum ada dan lain sebagainya, dengan akun instruktur@gurubelajar.id yang nanti akan ditampilkan di masing-masing akun Bapak Ibu sekalian selaku dosen dan guru pamong. Selaku dosen. Digunakan untuk tatap muka virtual dengan rekan-rekan mahasiswa dan guru pamong. Tapi jika Bapak Ibu mempunyai akun Google Meet, itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan dengan Google Meet-nya masing-masing. Kemudian ketika menautkan ke dalam aktivitas pembelajaran itu sama caranya dengan apa yang sudah dilakukan dengan menggunakan Google Meet yang ada. Yang pertama, pastikan aktivitasnya itu berkesesuaian dengan kodenya. Kemudian yang kedua, pastikan rekaman itu bisa diakses. Ada panduannya, nanti akan kami coba berikan kembali yang tahun 2020 dan insya Allah masih relevan gitu ya. Yang ketiga, nanti sesuaikan dengan aktivitasnya. Jadi itu saja sebenarnya yang menjadi kendala. Dan ini juga berdampak memang pada time span.
tahun lalu kami sempat, ini kebetulan ini adalah 61 LPTK ya. Tahun lalu itu kami sempat ada misalnya, tadi Mas Yogi menyampaikan di modul 1 ada activity-nya. Jadi tadi Mas Yogi menyampaikan bahwa dalam setiap activity itu ada kode, gitu ya Mas Yogi ya. Nah, di dalam setiap activity itu ada kodenya. Nah, dari kode itu ada misalnya aktivitas pembelajaran atau ada aktivitas tatap muka virtual 111 misalnya. Modul 1.1.1 aktivitasnya adalah tatap muka virtual. Nah, Bapak Ibu nanti minta atau Bapak Ibu sendiri juga bisa untuk menautkannya itu setidaknya kodenya itu sama 111 untuk tatap muka virtual, sehingga apa nanti di apa namanya di business intelligence-nya akan membaca atau di rekap laporannya itu akan membaca bahwa memang aktivitas 1111 itu ada aktivitasnya berupa web rekaman yang durasinya sekian. Nah, tahun kemarin itu kami kesulitan, terus terang saja kami sampaikan, kami kesulitan ketika sistem itu mengecek ke dalam aktivitas di dalam e-learning itu banyak yang mekanisme penamaannya itu tidak sesuai. Seperti misalnya aktivitas 111 rekaman di Mas Yogi sampaikan di petanya. Nah, itu disampaikan bahwa ini rekaman kami. Nah, sistem akan bingung untuk memadu-madankan itu antara aktivitas yang sudah disusun oleh teman-teman tim pengembang konten, hasil rekamannya, kemudian schedule dari Bapak Ibu pada saat di SIM e-learning. Nah, ini yang menjadi permasalahan paling banyak. Sehingga apa? Bapak Ibu dosen yang mohon maaf tahun kemarin, itu banyak yang protes itu begini, salah satunya. Saya sudah merekam Pak, bahkan merekam itu sampai 200 menit, sampai semalaman, dari pagi sampai malam dan lain sebagainya, kami sudah merekam aktivitas. Nah, kemudian ketika aktivitas ini diletakkan, satu, sistem tidak bisa membaca berkaitan dengan durasinya karena tidak di-share, bahkan mahasiswa pun tidak bisa. Yang kedua, kodenya kesasar. Nah, diikuti saja kodenya berdasarkan itu. Setidaknya kodenya saja, walaupun namanya itu hampir-hampir sama, kodenya saja. Nah, nanti mungkin peta kode itu nanti akan dibantu oleh Mas Yogi untuk dipetakan berkaitan dengan aktivitas-aktivitasnya. Dan insya Allah sudah dicoba disusun. Nah, kemudian pertanyaan yang paling naik lagi ke atas, apakah time span ini dijadikan rujukan sebagai mekanisme perhitungan? Saya tidak bisa menjawab ini terus terang saja, tapi setidaknya di SIM PKB itu nanti akan tetap menyajikan laporan ini. Terlepas nanti secara kebijakan administratif ini akan digunakan atau dimanfaatkan seperti apa, nanti kami coba konsultasikan kembali dengan pemangku kebijakan terkait. Begitu kira-kira berkaitan dengan time span. Mohon diberi tips agar time span itu terekam dengan baik. Sebenarnya time span terekam dengan baik itu satu tipsnya Pak, ini saya jawab juga, coba saya bantu. Satu, pastikan mekanisme penjadwalan sesuai dengan sudah diatur oleh teman-teman admin IT, mekanisme penjadwalan berkesesuaian. Kemudian yang kedua, aktivitinya itu dilaksanakan dengan sesuai dengan instruksional desain yang sudah disusun oleh tim pengembang. Yang ketiga, yang faktor krusial adalah berkaitan dengan rekaman tatap muka maya. Kemudian, kalau dosen mengakses di luar jadwal, apakah time span terekam? Ya, time span seluruhnya terekam, tapi ada time span yang sesuai dengan jadwal, ada time span yang tidak sesuai dengan jadwal. Misal, Bapak Ibu ditugaskan dalam pendalaman materi di modul pembelajaran 1, dijadwalkan oleh teman-teman admin IT di sana. Kemudian Bapak Ibu berselancar di modul pembelajaran 3, karena selaku teacher editing, Bapak Ibu bisa kemana-mana untuk melihat. Selama Bapak Ibu berselancar, itu pun aktivitasnya terekam.
Akan tetapi nanti akan terdeteksi bahwa terekamnya aktivitas Bapak Ibu itu di luar jadwal yang sudah dijadwalkan. Jadi semuanya itu tercatat. Nah, kalau tahun lalu itu ada yang merah, ada yang putih, ada yang hijau. Yang hijau itu menandakan, coba saya lihatan. Nah, seperti ini saya coba share screen. Saya ambil share screen demo saja, biar ini contohnya. Secara jadwal, jadi insya Allah mudah-mudahan kelihatan ya Bapak Ibu ya. Secara jadwal, yang putih ini merupakan aktivitas Bapak Ibu yang terekam karena Bapak Ibu dijadwalkan di modul 3 pedagogik, terekam. Baik itu web meetingnya, kemudian forum diskusinya, dan lain sebagainya. Tapi kebolehjadian Bapak Ibu juga melakukan aktivitas di modul 7 keahlian. Ini kita mereferensi pada modul yang tahun lalu ya. Itu terekam juga, tapi ini tidak sesuai dengan jadwal. Sementara KPI-nya itu adalah cuma 400. Jadi Bapak Ibu, saya tidak sebut nama karena ini demo, tidak ada namanya. Jadi ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas Bapak Ibu sebenarnya terekam di LMS. Tapi ada yang berkesesuaian dengan jadwal, ada yang tidak. Untuk itulah kenapa saya tadi menyarankan dengan sangat lagi hormat, agar pada saat penjadwalan itu benar-benar disusun sesuai dengan agenda kegiatan Bapak Ibu. Terlepas nanti Bapak Ibu akan berselancar kemana-mana, insya Allah itu semuanya terekam.